Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan martabak anget-anget. Yang hadir banyak, yang jawab salam kok dikit banget. Yang kompak ya Pak ya, biar semangat nih pagi hari kita ngaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah jadikan anak cucu keturunannya saleh dan salehah. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan istrinya cantik solehah, suaminya tampan rajin ibadah. Dan mudah-mudahan rezeki kita juga semakin banyak dan berkah. Kalau udah berkah, siapa tahu tahun depan kita bisa pergi haji ke kota Mekah. Amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana liibadatil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil mu'minina wal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillah ya habibul karim. Al-fakir bukanlah orang yang pantas atau tidak pantas untuk berbicara di atas pentas. Tapi kita hadir semua di sini adalah untuk kita bisa saling belajar dengan hati, bukan dengan emosi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Allah Tuhan kalian semua, seluruh makhluk yang hidup di jagat alam ini. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Salawat teriring salam senantiasa terucap, tercurahkan kepada seorang manusia insan mulia, seorang pemimpin yang akan memimpin seluruh umat manusia
dilukiskan sebagai seorang manusia di atas cahaya. Anta syamsun wa anta badrun anta nur fawqa nur. Dialah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, sama-sama, sallu alaihi wa sallimu taslima. Luar biasa. Jamaah Asyifa suaranya bagus semua. Saya salut Pak. Kalau rame-rame ya. Nggak tahu deh kalau sendiri ya. Saya yakin ayat yang baru saja kita baca ini semuanya paham dan tahu. Tetapi kita sering tidak tahu sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada baginda Nabi, itu artinya bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada baginda Nabi dengan mengangkat derajat baginda Nabi ke dalam derajat yang sangat tinggi yang namanya derajat maqam mahmudah. Allah, ketika para malaikat Allah bersalawat kepada baginda Nabi, itu artinya cermin penghormatan terhadap manusia terkasih dan manusia termulia. Ketika kita umatnya yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi, itu bermakna dua. Yang pertama, harapan kita mudah-mudahan nanti di yaumul akhir nanti kita dapat syafaat, amin. Yang kedua, bermakna sebagai sebuah doa. Kenapa diartikan sebagai sebuah doa? Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmizi telah dijelaskan bahwa di antara doa yang kita panjatkan dan langit ada sebuah hijab yang tidak bisa ditembus kecuali dengan apa? Dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan kita, apakah Rasul jawab nggak sih salawat kita? Oh, ternyata jawab Pak. Karena Allah telah ciptakan satu malaikat yang namanya malaikat masyahid yang bertugas khusus menyampaikan salam baginda Rasulullah kembali kepada umatnya yang bersalawat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat syafaat baginda Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada suatu subuh baginda Rasulullah pernah mengalami sakit yang sangat luar biasa. Karena rasa sakit yang sangat luar biasa ini, baginda Rasulullah memanggil Imam Ali untuk menyampaikan pesan dan salamnya kepada Abu Bakar. Wahai Ali, tolong sampaikan pesan dan salamku kepada Abu Bakar agar kiranya ia mau menggantikan diriku mengimami salat subuh bersama dengan sahabat dan juga jamaah-jamaahku. Dalam kitab Daqaiqul Akbar itu diterangkan bahwasanya baginda Rasulullah 3 kali meminta, tetapi 3 kali pula Abu Bakar menolak permintaan baginda Nabi. Wahai Ali, tolong sampaikan pesanku dan salamku kepada baginda Rasulullah bahwa aku, Abu Bakar, tidaklah pantas untuk menggantikan dirinya. Singkat punya cerita, ketika sholat subuh selesai dilaksanakan, baginda Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya ke depan para sahabat dan jamaah-jamaahnya. Pada saat itu mungkin sahabat-sahabat baginda Rasulullah bertanya,
betapa sakitnya penderitaan yang dialami oleh baginda Rasulullah. Dan pada saat itu baginda Rasulullah membacakan surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Masya Allah, ketika ayat ini dibacakan hadirin, itu para sahabat semakin menangis. Kenapa? Karena mereka merasa ini detik-detik terakhir baginda Rasulullah akan meninggalkan mereka. Tuh, ayat ini Allah turunkan agar baginda Rasulullah menceritakan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahai Rasulullah, wahai utusanku, ceritakan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Walaupun kita tahu baginda Rasulullah adalah seorang manusia basyarun lakal basar, manusia sempurna yang gak ada tandingannya, tetapi sebagai makhluk manusia ciptaan Allah, baginda Rasulullah juga punya persamaan dengan manusia yang lain. Artinya apa? Baginda Rasul juga seorang manusia yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan mempunyai keterbatasan akan fisiknya, dan juga seorang hamba yang juga pasti akan kembali kepada Allah Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa ingin kembali menghadap perjumpaan dengan Allah Tuhannya, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dari segala sesuatu yang lain. Hanya ada satu orang nih Pak manusia, ketika nyawanya ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat datang dengan mengucapkan salam dulu, yakni junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa para malaikat Allah datang dengan mengucapkan salam dulu? Karena Allah udah pesan, wahai para malaikatku, jika nanti utusanku Muhammad Rasulullah menolak untuk kau cabut nyawanya, kembali kalian kepadaku. Apakah Rasulullah menolak untuk dicabut nyawanya? Ternyata tidak. Dan Rasulullah tidak minta penangguhan waktu. Cuma yang dipertanyakan oleh baginda Rasulullah, wahai Israel, aku belum mau dicabut nyawaku sebelum kau hadirkan dulu malaikat Jibril di hadapanku. Pertanyaan kita, kemana Jibril? Bukankah mereka berangkat bersama? Betul. Tetapi ketika sampai pada langit yang pertama, Jibril menghentikan langkahnya dan berkata, ya Israel, istamir, teruskan langkahmu. Kenapa kau hentikan langkahmu di sini wahai Jibril? Ketahuilah olehmu bahwa aku Jibril tidak akan pernah sanggup untuk melihat orang yang paling aku cintai kau cabut nyawanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah meminta untuk menghadirkan ini malaikat Jibril, akhirnya Israel naik lagi kembali. Ketika sudah dijemput dan dihadapkan oleh baginda Rasulullah, terjadi dialog di sini. Wahai Rasulullah, ada apa gerangan engkau memanggilku?
Akhirnya Rasul ngomong, wahai Jibril, aku belum mau dicabut nyawaku sebelum aku tahu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku. Lihat Pak, seorang pemimpin mencemaskan bagaimana keadaan umat di masa yang akan datang. Lalu apa yang dikatakan malaikat Jibril? Ini hadisnya sangat sahih Pak. Wahai Rasul, itu bukan hak saya untuk menjawab. Izinkan aku naik kembali kepada Allah untuk mencari tahu apa jawabannya. Akhirnya turun nih hadis yang sangat masyhur. Nggak tanggung-tanggung Pak, disepakati oleh semua ahli hadis. Apa hadisnya? Taraktu fikum amrayni ma in tanassabtum bihima lam tadhillu abadan, kitab Allah wa sunnatar rasulih. Tuh hadis itu Pak. Sungguh telah aku tinggalkan dua pusaka, di mana dua pusaka ini akan membawa kebahagiaan hidup bagi kita sepanjang kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dikaitkan dengan Ramadan? Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Ramadan merupakan salah satu pintu untuk kita bisa dekat kepada Allah. Nama pintunya apa? Babur Ramadan, atau pintu keutamaan, atau pintu kemuliaan. Bahkan dalam konteks bahasa itu artinya Ramadan adalah bulan yang panas Pak. Bulan yang apa ya Pak? Panas. Secara istilah ini yang perlu kita tahu. Artinya apa? Panasnya Ramadan itu mampu membakar dosa-dosa kesalahan manusia. Makanya kita lihat hadis di baginda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Ini Ramadan bulan yang sangat istimewa, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, tetapi hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih esensi Ramadan yang sebenarnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Diwajibkan hukumnya. Kenapa kok nggak sunnah? Atau sunnah muakkadah tapi wajib? Lihat esensi Ramadan. Kenapa Allah wajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Karena Allah ingin kita dapat apa? Rahmat. Lalu Allah ingin kita dapat apa lagi? Maghfirah. Lalu Allah ingin kita dapat apa lagi? Itqum minan nar. Kalau rahmat, maghfirah dan itqum minan nar itu bisa tercapai, maka esensi tujuan Ramadan adalah menjadikan insan yang la'allakum takun. Bahkan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang dapat memetik hasil daripada Ramadannya. Takwa itu tidak hanya sebatas sholat dan zakat. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz
wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh Ramadan esensinya. Makanya bahagia orang yang dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan penuh dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka hasilnya dia akan menjadi seorang hamba yang penuh cinta dan kasih sayang. Sedekahnya nggak kenal waktu, di saat senang ataupun susah. Wal kaziminal ghaiz, orangnya lemah lembut, bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan bisa saling untuk memaafkan. Orang yang meminta maaf belum tentu dia salah, dan orang yang selalu menuntut orang untuk minta maaf belum tentu dia benar. Tetapi saling memaafkan itulah sebuah tanda agama yang rahmatan lil alamin. Lalu pertanyaan kita, siapa sih orang yang paling berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Yang pertama adalah orang yang menjadikan aktivitas hidupnya bernuansa ibadah. Selalu ada perubahan, hijrah akhlaknya, dan ibadahnya murni, tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap pujian. Makanya komitmen tauhid dalam konteks ibadah kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salat saya yang wajib ataupun yang sunnah, ibadah saya amal soleh ataupun yang lewat perantara manusia, wa mahyaya hidup saya ujian dan juga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, wa mamati maut dengan segala tanggung jawabnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hukum kita beribadah kalau bisa ini ya tidak hanya cukup sampai sah Pak, tapi kita terus berusaha supaya ibadah kita bisa diterima. Kalau ibadah kita sah dan diterima, maka ibadah inilah yang akan mengundang rahmat, dan karena rahmat itulah yang insya Allah bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Makanya penyakit hati ini yang dapat merontokkan niat kita terhadap ibadah-ibadah kita adalah terkadang banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata kita masih ujub, ternyata kita masih ria, pengen dihargai, betul? Pengen dapat pengakuan dari makhluk. Pada dasarnya mah manusia kan gak dihargai Pak, betul nih. Pada dasarnya manusia tidak dihargai. Kenapa Allah hargai kita? Kenapa nih kita bisa kumpul di sini? Karena Allah masih tutup aib kita. Coba kalau aib kita nih dibuka satu sama lain, kayaknya nggak ada pengajian hari ini ya, betul nggak? Cuma karena Allah masih sayang sama kita Pak, aib kita ditutup. Makanya kita masih bisa bertemu dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini. Tanpa sadar atau kita sadari, mungkin tangan, kaki kita sering memegang sesuatu yang bukan hak, atau kaki sering berjalan kepada tempat-tempat yang maksiat.
Tapi alhamdulillah nih hari ini pagi kita masih bisa kumpul, bener nggak? Kita masih bisa ibadah. Mata kadang-kadang melihat sesuatu yang dilarang. Kuping kadang-kadang sering orang sesuatu yang nggak enak kita terima. Bahkan mulut tanpa sadar kita sering gibahin orang. Tapi alhamdulillah ini mata, ini kuping, ini mulut masih bisa kita pakai untuk ibadah. Artinya apa? Kenikmatan yang Allah berikan itu lebih luas daripada ujian atau kemudaratan yang Allah timpakan. Makanya ayo sama-sama kita luruskan niat kita, ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah orang yang semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, Pak. Anak muda itu kadang-kadang kalau udah ngomongin cinta kan bahasanya ngablu ya. Ya, Pak. Anak muda itu kalau udah ngomongin cinta kadang-kadang bahasanya ngablu. Dunia seakan milik kita berdua, yang lain mah ngontrak. Tuh. Ya. Tapi cinta kita sama Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah bukan cinta yang tidak mungkin kita mungkin-mungkinin. Bukan cinta yang tidak masuk akal kita akal-akalin. Tetapi itu merupakan kewajiban dan nikmat yang sangat luar biasa. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tujuannya cuma satu, agar kita terhindar daripada orang-orang yang munafik dalam kehidupan dunia. Siapa nih orang yang munafik dalam kehidupan dunia? Adalah orang yang lebih cinta kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada jabatannya, dibandingkan kecintaan dia terhadap Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah itu maknanya sangat luar biasa. Orang yang aku cinta kepada Allah, dia sering berzikir, melakukan amal-amal kebaikan. Zikir itu bukan hanya sebatas ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tapi menebarkan kebaikan, mengaplikasikan salat kita dalam kehidupan, itu juga merupakan bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini Allah berikan waktu untuk kita supaya bisa selalu istiqomah dalam ibadah. Makanya ada kalimat yang sangat singkat, Pak, tapi menjadi bahan muhasabah nih untuk kita semuanya. Kita ini kan semuanya diperingati oleh waktu. Al-waktu an-nasihat. Waktu itu adalah nasihat yang berjalan untuk siapa? Untuk manusia. Satu detik waktu yang sudah kita lalui, bahkan bertahun-tahun waktu yang sudah pernah kita lewati, kita tidak akan pernah bisa kembali. Betul Bang? Tapi itu jadi cermin, jadi pembelajaran agar kita bisa hidup lebih baik. Bahkan satu detik, bahkan 1 tahun yang akan terjadi ke depan kita juga nggak pernah bisa tahu. Tapi ini yang harus kita persiapkan. Demi Allah dan Rasulnya, tidak ada seorang pun makhluk, Pak, manusia yang tahu bagaimana proses waktu itu bekerja. Nggak ada yang tahu. Tetapi perubahan yang dihasilkan oleh waktu, kita akan paham dan kita akan tahu. Ada saat kita anak-anak tumbuh menjadi remaja, ada saat kita remaja tumbuh menjadi
dewasa. Bahkan ada saat kita dilahirkan, ada saat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, bukan orang yang pandai memupuk harta, bukan orang yang juga jabatannya tinggi, Pak. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang pandai menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga orang-orang yang dicintainya, bijak dengan waktu yang Allah berikan, dan beramal soleh untuk bekalnya menghadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita semua calon-calon mati ya Pak ya. Betul lah, betul. Iya. Apalagi yang namanya mati kan itu pasti. Al-mautu babun fakulinas dakhilun. Maut itu ibarat sebuah pintu, dan setiap manusia pasti akan lewat tuh pintu tersebut. Mati mah nggak kenal abjad, ya. Yang repot kalau pakai abjad mah siap-siap. Yang Z yang enak, tapi nggak enak juga Pak kalau Z. Nggak ada yang ngedoain. Terakhir mati gimana? Yang gotong aja nggak ada ya, gitu. Ya. Konsekuensi kehidupan adalah bagaimana kita mensyukuri hidup dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata bisa dirubah dengan istiqomah dalam beribadah dan selalu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir, orang yang sukses ketika dia selesai menjalankan ibadah puasa itu adalah hidupnya penuh kesyukuran. Hidupnya penuh apa? Kesyukuran. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tuh, roknya harus tebal Pak. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu janji Allah Pak, bukan janji manusia. Kalau janji manusia kadang-kadang mah pertamanya doang, kesononya mah amyar, gitu ya. Nah, konteks kesyukuran yang sebenarnya adalah bukan karena kita punya rumah yang mewah, bukan karena jabatan kita tinggi, bukan karena anak kita soleh dan soleha. Tetapi konteks kesyukuran yang sebenarnya kalau kita mensyukuri apa nih yang ada dalam diri kita. Makanya orang yang ahli syukur adalah orang yang pandai mensyukuri apa yang ada dan tidak pernah mengeluh dengan segala sesuatu yang tidak ada. Beda dengan orang yang ahli kufur. Kalau ahli kufur, coba lihat, dia selalu mengeluh dengan apa yang ada dan selalu gelisah dengan apa yang tidak ada. Iri, penyakitnya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tuh. Makanya banyak-banyak bersyukur nih kita hidup, ya. Apalagi yang namanya syukur itu kan 50% daripada keimanan kita Pak. Al-imanu nisfun bisobri wa syukri. 50%-nya dalam sabar, sebagiannya juga dalam syukur. Terkadang kita lupa, terkadang kita banyak nuntut tapi lupa bersyukur. Allah kasih tuh Pak banyak kenikmatan kepada kita. Bahkan nikmat rezeki yang Allah kasih itu ada nikmat atau rezeki yang sudah dijamin. Betul?
Apa rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak pernah kita minta? Yang nggak pernah kita minta itu disyukurin, tapi jangan diatur gitu. Nih, mulut kita ada air liurnya nggak? Ada air liurnya nggak, Pak? Ada. Air liurnya luar biasa, banyak manfaatnya. Coba kalau air liur kita kental kayak lem, gimana coba? Enak nggak, Pak? Ya kagak enak. Pernah kita minta? Enggak. Ini rambut kita alokasi sesuai dengan bentuk kepala kita. Pernah kita minta, ya Allah, rambut saya ya Allah, kalau bisa kalau panjang jangan cepet-cepet ya Allah, kalau bisa hitamnya sedang-sedang aja ya Allah. Nggak minta ya Pak, tapi Allah kasih. Ini gigi kita nggak pernah minta Pak sama Allah, tapi Allah berikan mudah untuk kita mengunyah makanan. Betul ya? Coba kalau gigi kita embel kayak karet, makan juga nggak enak Pak. Tuh. Tanpa kita minta, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang benar-benar mensyukuri akan segala kenikmatan Allah, maka dia ketika mencari rezekinya dengan syariat. Dengan apa? Dengan syariat. Kalau kita nyari rezeki dengan syariat, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka nyarinya aja dapat pahala. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Nemu rezekinya dapat pahala apa nggak? Dapat pahala. Dimakannya dapat pahala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Makanya orang yang nyari rezekinya dengan syariat ibarat orang yang masuk hutan, tapi ada yang ngebimbing gitu. Beda orang yang nyari rezekinya tidak dengan syariat, nyarinya jadi dosa, dapatnya jadi dosa, dimakan jadi dosa. Cuma terkadang ada sifat iri dalam diri manusia. Ini gue udah sholat 5 waktu, zikir siang malam, tapi kok rezeki gue segini-gini aja ya. Beda tuh sama tetangga, jarang sholat, jarang sedekah, kok rezekinya banyak. Oh. Kok bisa? Lah bisa. Allah kalau ingin ngasih rezeki sama orang, kasih aja Pak. Kenapa? Karena memang dunia ini gak ada artinya. Betul ya? Dunia memang tidak ada artinya. Tapi kalau ada orang yang bisa mengartikan sedikit saja nilai dunia, maka niscaya Allah tidak akan memberikan air, walaupun hanya dengan setetes. Makanya rezeki itu macam-macam, takarannya beda. Ada yang takarannya tutup pentil, ada yang takarannya tutup aqua, bahkan ada yang takarannya baskom. Buat kita nggak masalah tuh takarannya apa, yang penting ada apanya Bang? Ada yang ngocor, betul? Ada kocorannya, biar berkah, biar sedikit, yang penting berkah. Dan rezeki yang berkah inilah yang akhirnya bisa manfaat untuk diri kita, bisa manfaat untuk keluarga kita, dan bisa manfaat juga untuk orang lain. Makanya beda kalau rezekinya tidak berkah. Jangankan untuk orang lain, terkadang untuk dirinya sendiri aja dia pelit, betul? Nah. Jadi itulah esensi Ramadan yang harus kita pahami, dan insya Allah kita semua yang ada di sini bisa menambahkan hal itu semua. Terus kita istiqomah dalam kebaikan, jangan terlalu sibuk dengan dosa-dosa orang lain, karena yang menjadi hambatan tidak terkabulnya doa kita adalah dosa-dosa kita sendiri Pak, bukan dosa orang lain. Allah melaknat orang yang sibuk dengan dosa-dosa orang lain. Tapi Allah cinta
kepada hamba-hambanya yang selalu menasehati dalam kebenaran dan juga menasehati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita terus istiqomah dalam ibadah, sehat walafiat dalam taat. Tapi jangan jadikan sehat kita untuk saling menghujat. Berbeda pendapat itu wajar, ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan-urusan kita, dilancarkan rezeki-rezeki kita, dan mudah-mudahan kita insya Allah semuanya yang ada di majlis ini insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Haji markum dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.